Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Kita seringkali mengejar sesuatu. Bahkan setiap hari kita mau melakukan ini, mau melakukan itu. Saya mau menjadi seperti ini, mau menjadi lebih sabar, mau menjadi lebih baik. Dan kemudian kita merasa lelah. Sebetulnya mau menjadi ini, mau menjadi itu, mau menjadi lebih baik, itu karena kita tidak mengenal diri kita sendiri. Seolah-olah diri kita ini ada dua, yang sekarang ini dan yang saya ingin capai. Padahal itu ilusi. Kita tidak pernah menjadi sesuatu yang lain selain yang menjadi diri sendiri ini. Dan kehidupan Tuhan juga menghendaki kita ya seperti ini. Tidak bisa menghendaki saya plus something else. Enggak ada. Dan itu tidak ada. Saya sudah jadi, sudah seperti ini. Dan terus-menerus bisa bertumbuh setiap hari. Tetapi ya seperti ini. Naturally bertumbuh. Kehidupan mengekspresikan diri lewat saya. Karena itu tidak ada yang kurang di dalam diri saya. Yang ada adalah pikiran yang menimbulkan egoisme. Dan itu karena pengalaman di masa lalu. Entah karena ajaran orang lain, entah karena belajar sendiri, maka terbentuk gambaran diri. Dan gambaran diri ini tidak real. Karena muncul sesudah kenyataan tentang diri saya ini. Dan muncul berdasarkan pengalaman di masa lalu yang membentuk gambaran diri yang tidak pernah utuh. Dan sebetulnya itu hanya ilusi. Kita tidak pernah menjadi saya plus something. Tidak, ya begini ini sudah utuh sempurna. Dan yang sempurna dan utuh itu tidak mungkin bergerak menjadi lebih baik atau menjadi sesuatu yang lain. Tidak. Seringkali kita ingin di tempat yang lain lebih bahagia, bersama orang lain lebih bahagia. Tidak. Tidak pernah. Kita hanya ada di sini dan sekarang ini dalam semua kesempurnaannya. Kesempurnaan adalah saat ini. Kesempurnaan adalah sekarang ini saya bersama dengan semesta, bersama dengan Allah. Itulah kesempurnaan. Baik dan buruk itu hanya sekedar penilaian kita saja. Justru yang paling penting kita menyadari itu semua. Bukan memikirkannya. Pikiran kita tidak mampu memahami segala-galanya. Kita hanya bisa menyadari dan menemukan kesempurnaan yang sudah ada. Setiap hari bangun, menghadapi dan menerima anugerah dengan segala kesempurnaannya. Setiap hari juga kita mengalami pertumbuhan, tidak pernah tetap sama. Tetapi tidak perlu menjadi yang lain selain yang ada sekarang ini. Itulah kesempurnaannya. Kesempurnaan itu bukan berarti tanpa kekurangan, bukan. Kesempurnaan itu ya segala-galanya ini kesempurnaan. Terang dan gelap, baik dan buruk. Tapi itu juga hanya sekedar penilaian pikiran. Yang penting adalah hidup menyadarinya dengan penuh sukacita dan bersyukur. Bahwa yang terjadi, harus terjadi, pasti terjadi. Dan itulah kesempurnaan. Kalau kita bisa menemukannya, menyadarinya, yang ada adalah rasa syukur dan sukacita. Dan hidup sepenuhnya. Memang pikiran kita tidak mampu mengerti. Pikiran akan selalu bertanya, lalu bagaimana kalau ini sudah sempurna? Apa yang membuat kita harus berbuat baik, mendorong kita memperbaiki keadaan? Sudah sempurna. Itu pikiran kita. Dan kita ternyata juga tidak bisa memperbaiki apa-apa. Karena kehidupan adalah kesempurnaan. Bersama Tuhan, bersama semesta, bersama dengan diri sendiri. Maka kita tinggal mensyukurinya.
menikmatinya, menyadarinya. Dan justru dengan menyadarinya, mensyukurinya, malah kita bisa melihat keindahannya. Tetapi kalau kita muyek dengan pikiran kita sendiri, kita seperti terbelenggu dan tertutupi oleh pikiran yang muyek itu. Seperti ada balok di mata kita. Bagaimana kita bisa mengeluarkan selumbar di balok saudara kita? Maka justru yang paling penting adalah menyingkirkan balok itu. Menyadari kesempurnaan, menyadari keutuhan, kepenuhan. Orang bilang sekarang ini sudah selesai dengan diri sendiri. Dan justru melihat dengan kesempurnaannya lalu tumbuh secara natural. Menurut saya segalanya bertumbuh, tidak pernah tetap dan sama saja. Tetapi ada yang bertumbuh secara natural dan itu pasti bagus. Karena di dalam diri kita ditanamkan kebaikan sejak diciptakan. Seperti pohon mangga atau pohon kelapa, dia akan bertumbuh. Kalau dia terus bertumbuh, maksimal. Dan pohon mangga, pohon kelapa itu tidak pernah berpikir, waduh dulu saya masih berupa benih, sekarang kok saya jadi tambah tinggi. Lalu pengen kembali seperti masa lalu. Enggak ada begitu. Tumbuh saja. Tidak perlu mengingat-ingat masa lalu. Karena masa lalu sudah berlalu. Dan tidak ada yang tetap saja. Selalu bertumbuh dan bertumbuh. Justru kita sadar dan berpandangan jernih terhadap semua peristiwa. Dan malah kita bisa bertumbuh. Tidak masalah lingkungannya bagaimana. Apa yang terjadi adalah kesempurnaan di dalam ciptaan. Baik dan buruk adalah penilaian pikiran. Justru dengan melihat segala-galanya, tetapi berarti harus mengosongkan diri. Karena kalau kita penuh, kita tidak bisa melihat. Atau kalau kita berupa kesadaran atau pikiran tertentu, kita tidak bisa kemudian terbuka, lega horizonnya. Tetapi kalau kita mengosongkan diri, kita bisa melihat dari berbagai sudut. Dan tetap kita bisa menemukan keindahan dari setiap peristiwa, dari setiap pribadi, dari setiap kenyataan. Karena sekarang ini, saat ini adalah kesempurnaan. Saya adalah kesempurnaan, ciptaan adalah kesempurnaan, kejadian, peristiwa, happening adalah kesempurnaan karena bersama Tuhan. Pikiran kita tidak mampu memahaminya. Tetapi memang hidup bukan hanya dipikirkan, tetapi disadari dan dimengerti. Karena hidup adalah anugerah yang begitu indah dan menakjubkan. Yang hanya bisa disadari dan ditemukan karena sudah sempurna. Tidak ada kehidupan di luar yang sekarang saya alami. Juga tidak ada diri saya di luar yang sekarang ini. Kita mengejarnya, kita hanya mengejar ilusi. Sayang kita seringkali justru tertarik untuk keluar terus. Apa yang menarik? Pikiran kita sendiri. Bahwa di luar sana ada sesuatu yang lebih sempurna. Di luar diri saya ada yang lebih baik. Padahal kebaikan itu yang ada sekarang ini. Karena semesta, Allah hanya menciptakan kesempurnaan dan memberikan yang terbaik. Dan Anda adalah kesempurnaan itu. Saya adalah kesempurnaan itu. Saya tidak bisa menjadi lebih sempurna lagi. Saya hanya bisa menyadarinya karena sudah sempurna. Dan justru dengan kejernihan, kesadaran itu, saya melihat pertumbuhan dan kesempurnaan. Pertumbuhan yang ada di dalam kesempurnaan. Nampaknya memang paradoks, sempurna kok tumbuh. Tapi itulah yang terjadi. Karena kesempurnaan itu mengekspresikan diri di dalam diri kita masing-masing secara individual. Dan dengan ekspresi itulah kita mewakili kesempurnaan, kita menyatakan kesempurnaan, dan kitalah kesempurnaan itu. Karena itu, bukan kita lari dan mencari keluar sana, tetapi masuk ke dalam dan menyadarinya. Karena kita begitu dikasihi Allah, dan kasih Allah itu sempurna di dalam diri kita. Maka, handle yourself with care, because you are
loved. Tuhan memberkati.